Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini ba'da isya, setelah sekian lama kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang kita pada pertemuan ke-29. Babun fi bayani nawaqidil wudu'i. Bab penjelasan nawaqid. Apa arti nawaqid? Pembatal-pembatal wudu. Perhatikan harakatnya. Enggak tahu diharakatkan. Begitu juga terjemahannya enggak tahu diterjemahkan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Arafta mimma sabaqa kaifa yatimmul wudu'u." Apa i'rab al-wudu'u? Apa i'rab al-wudu'u, Anas? Tamma yatimmul wudu'u. Yadribu Zaidun. Fa'il dari yatimu ahsan. Kaif Anas ada? Raji'u. Ya raji'u. Arafta. Ta. Kita baru belajar fil madi ya. Khalil, arafta fil madi kan? Mabni di atas apa itu dia? Sukun. Kok bisa mabni di atas sukun? Karena bersambung dengan domir rafa mutaharrik. Ungkapannya gitu ya, mutasilnya nggak disebutkan. Domir rafa mutaharrik. Arafta mimma sabaqa kaifa yatimmul wudu'u bi syurutihi wa furudihi wa sunanihi kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Syekh, arafta, engkau telah mengetahui, mimma sabaqa, dari apa-apa yang telah lalu. Engkau telah mengetahui dari apa-apa yang telah lalu, dari pertemuan pertama sampai sekarang, atau dari bab wudu, taharah. Kaifa yatimmul wudu, bagaimana sempurna suatu wudu, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Kita sudah pelajari apa saja syarat-syarat wudu. Wa furudihi, dan fardu-fardu wudu, wajib-wajib wudu. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah wudu. Dan ana minta antum untuk memurajaah. Yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang dimurajaah dan dihafal. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, salah orang yang mengatakan mempelajari agama yang penting paham, mengenyampingkan hafalan. Salah. Bahkan Syekh sendiri mengakui yang bermanfaat bagi saya sampai sekarang ini adalah yang telah saya hafal dahulu di masa muda. Hafalan. Menghafal matan. Kalau misalnya dalam bentuk kitab seperti ini, menghafal yang sekiranya butuh untuk dihafal. Nggak satu kitab dihafal. Dihafal juga arafta mimma sabaqa, nggak perlu dihafal itu. Oke, syarat-syaratnya, poin-poinnya. Dalam wudu syarat-syaratnya, fardu-fardunya, sunnah-sunnah. Bahkan Syekh mengatakan, coba lihat orang yang dia terlalu banyak menyuarakan tentang pemahaman dan menyampingkan hafalan, dia tidak berilmu.
Karena ilmu adalah sesuatu yang dihafal. Antum ditanya, Dek, apa fardu wudu, Dek? Gimana kalau nggak bisa jawab, malunya itu? Dek, apa saja syarat-syarat wudu, Dek? Misalnya Habli pulang, ada orang dia ngomong tentang kebid'ahan, Habli ngebantah, "Wih Pak, nggak boleh seperti ini, kiai ini keliru, ini bid'ah, ini tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya." Kemudian, nak, apa syarat wudu, nak? Nggak tahu, malunya itu. Syarat wudu aja nggak tahu, belajar. Pengen ngalahin saya, pengen debat sama saya. Nak, fardu wudu apa? Nggak tahu. Pulang. Kamu bukan level saya. Tapi ada sebagian orang lain, dia mengecilkan lagi. Kamu hafal udah berapa juz? Baru 5 juz. Baru hafal 5 juz, mau debat saya, nggak bisa. Pulang dulu, hafal dulu 30 juz. Ada orang model begitu. Kamu hafal udah berapa juz? Baru 10 juz. Baru hafal 10 juz, sudah mau debat saya, hafal dulu. Begitu deh. Tapi memang yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang dihafal. Antum udah belajar kan ya? Coba anak tanya, misalnya, Khalil, apa aja syarat wudu? Antum kan udah belajar. Bisa gak jawab? Gak bisa. Berarti gak ada ilmu. Ilmu adalah yang dihafal. Bohong, Ustaz, anda udah belajar, Ustaz, tapi ditanya gak bisa jawab, ya berarti gak berilmu. Ya gak, Dekta? Ditanya gak bisa jawab, berarti bodoh. Bener gak? Kan gitu. Ditanya gak bisa jawab, berarti bodoh. Bukan anda bilang berarti Khalil bodoh. Anda yakin antum semua ini banyak yang gak hafal. Ya kan, Nazif? Kan gitu. Kalau nggak bisa jawab berarti nggak tahu. Bahasanya lagi yang lain, bodoh, jahil, lebih kasar lagi. Karena ilmu itu orang melihat, karena memang seperti itu, ilmu adalah yang dihafal. Misalnya berbangga-bangga, saya sudah hafal, saya sudah belajar ini kitab Mulakhasul Fiqh. Saya sudah belajar itu syarat-syarat wudu, fardu wudu, sunnah wudu. Ketika ditanya, "Ya Yusuf, apa syarat wudu?" Nggak tahu, berarti belum belajar, bodoh, berarti nggak berilmu. Kan gitu tolak ukurnya oleh orang-orang. Dan memang seperti itu, bukan orang-orang, emang seperti itu kenyataannya. Ketika antum ingin menjawab pertanyaan orang awam, menjawab pertanyaan orang tua antum yang dia memang menginginkan kebenaran, masa antum buka-buka buku dulu lagi di masjid? Nah, kamu kan udah mondok pesantren di Jawa gitu kan, yang di Riau nih, yang di NTB. Kamu udah mondok pesantren di Jawa. Bapak kok kalau wudu rada ragu ya, Dek? Misalnya Alfi kan. Kok Bapak lupa ya? Ajarin Bapak wudu, Dek. Apa aja syarat-syarat wudu, Dek? Nggak tahu. Kalau bentar Pak, saya ngambil buku dulu. Di rumahnya jauh lagi. Wah, udah ditinggalin. Udah dicari diambil bukunya, karena nggak pernah murojaah, dibuka-buka, nggak tahu mana letaknya gitu kan. Taruh bentar Pak. Ini kemana ya? Kok saya pernah belajar ini di sini, di mana ini? Karena nggak pernah murojaah, nggak tahu letaknya. Itulah murojaah. Kalau antum sering murojaah, baca-baca, itu antum terhafal, bukan menghafal, tapi terhafal sendiri. Bahkan kalau antum sering murojaah, antum tahu, fardu itu di halamannya sekian, letaknya dari sini sampai sini. Bukan berarti maksudnya apa? Memang tergambarkan, antum begitu kan? Kalau misalnya ngafal Al-Quran, tahu ini dia ayatnya di sebelah sini, tergambarkan. Kadang kalau lagi baca itu tergambarkan ayat-ayatnya, seperti itu. Dan ini pada bab fikih, bab tauhid lebih penting lagi, sangat penting. Oke, engkau telah mengetahui, ya kalau misalnya nggak ditanya nggak bisa, berarti masih bodoh, ya gak Abdul Halim? Berarti belum mengetahui apa Abdul Halim sunnah wudu, masih bodoh berarti. Makanya murojaah. Dari apa yang telah lalu, bagaimana sempurnanya wudu dengan syarat-syaratnya, fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya. Perhatikan.
Kama bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengetahui syarat-syarat wudu, fardu-fardu, wajib-wajib wudu, sunnah-sunnah wudu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Syekh? Fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu. Kalau sudah tahu itu tentang wudu, syarat, fardu, sunnah, fakunta bihajatin, maka kamu membutuhkan ila ma'rifati, kepada pengetahuan ma yufsidu hadzal wudu'a, apa-apa yang merusak wudu ini, kamu butuh mengetahui itu. Wa yanquduhu, dan membatalkan wudu ini. Seperti tauhid, kita juga harus mengetahui tentang syirik agar kita dapat menjauhi syirik, agar kita tidak terjatuh dalam keadaan syirik. Yang lebih menyakitkan, dia tidak sadar kalau dia jatuh dalam keadaan kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan, mati dalam kesyirikan karena memang gak mau belajar. Dia kira masuk surga, ternyata ketika di akhirat tidak akan pernah masuk surga. Itu yang menyakitkan sekali. Ketika dia tidak sadar jatuh dalam kesyirikan, mati di atas kesyirikan karena gak mau belajar, gak mau memperhatikan agamanya. Taunya cuma dunia. Oh, Kiai Fulan bilang kalau misalnya mau kaya, pergi ke kuburan wali ini, pergi ke kuburan orang soleh ini. Dia kira kan baik, orang awam. Woi, bagusnya. Kemudian dia mati dan tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Itu ngeri sekali kata selama-lamanya. Nggak ada habisnya selama-lamanya itu. Oke. Fakunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanquduhu. Maka engkau membutuhkan kepada ma'rifah, pengetahuan, ma yufsidu hadzal wudu'a, apa yang merusak wudu ini, wa yanquduhu, dan membatalkannya. Apa tujuannya? Tujuan kita mengetahui pembatal-pembatal wudu, li'alla tastamirra ala wudu'in qad batala hukmuhu fatuaddi li'alla tastamirra, perhatikan harakatnya, ala wudu'in qad batala hukmuhu fatuaddi bihi ibadatan la tasihhu minka. Tujuannya kita mempelajari pembatal-pembatal wudu, li'alla, agar supaya tidak tastamirra, engkau terus menerus, ala wudu'in, di atas wudu, padahal qad batala hukmuhu, telah batal hukum wudunya. Engkau terus menerus di atas suatu wudu, padahal sudah batal wudunya. Berarti kalau sudah batal wudunya, sholat gak sah sholatnya. Fatuaddi bihi, hi kembali kemana? Wudu, ahsan. Fatuaddi, maka engkau melaksanakan, adda yuaddi, melaksanakan. Fatuaddi, maka engkau melaksanakan, bihi, dengan wudu tersebut, yang padahal sudah batal hukumnya, maka engkau melaksanakan dengan wudu tersebut ibadatan, suatu ibadah, la tasihhu minka, yang tidak sah ibadah tersebut darimu, karena wudunya nggak sah. Kemudian lihat kata Syekh, fa'lam ayyuhal muslimu anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahidin minha, ha kembali kemana? Wudu kan muzakkar, ha muannas, mufsidat, ahsan. La yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thirun. Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal muslim, wahai orang muslim, wahai saudaraku semuslim,
anna lil wudu'i mufsidatin. Lil wudu'i, apa ya lil wudu'i Yusuf? Sumatera. Ahsan, barakallahu fik. Khabar anna muqaddam. Mufsidatin, apa ya Habli? Barakallahu fik. Isim anna muakhar. Masya Allah ini ya, ternyata ini. Ketahuilah anna lil wudu'i mufsidatin, bahwasannya bagi wudu terdapat perusak-perusak. Ya, wudu memiliki perusak-perusak. Wudu memiliki perusak-perusak, atau bahasanya yang lain pembatal-pembatal. Tapi kan letterleknya perusak itu. Wudu memiliki perusak-perusak. La yabqa, tidaklah menetap suatu wudu, ma'a wahidin minha, bersama salah satu darinya. Tadi kembali ke mana? Mufsidat. Tidaklah wudu menetap bersama salah satu dari perusak tersebut, lahu ta'thirun, kecuali dia akan mempengaruhinya. Itu terjemahan bebasnya ya. Tidaklah menetap suatu wudu bersama salah satu dari perusak tersebut, maka lahu ta'thirun, dia memberikan pengaruh. Maka dia memiliki pengaruh, yaitu batal wudunya, rusak wudunya. Maka apa kalau sudah batal rusak? Fayahtaju ila isti'nafihi. Perhatikan harakatnya. Ila isti'nafihi min jadidin inda iradatihi muzawalata amalin. Apa ya Rabb muzawalata? Ada yang tahu? Dari mana? Bukan. Maf'ul bi benar dari itu? Bukan. Dari iradah, masdar. Muzawalata amalin minal a'mali. Nanti kalau terjemahnya antum udah tahu lebih paham lagi. Oh, itu dia maf'ul bi dari iradah. Minal a'mali allati yushra'u lahal wudu'u. Perhatikan. Tadi wudu dia memiliki perusak, pembatal. Tidaklah menetap suatu wudu bersama salah satu dari perusak tersebut, maka dia akan mempengaruhi wudu tersebut. Ya batal wudunya, rusak wudunya. Maka kalau sudah batal, sudah rusak, fayahtaju ila isti'nafihi, maka dia membutuhkan kepada isti'nafihi, memperbaruinya. Min jadidin, dari baru. Atau terjemahan yang lainnya isti'nafihi, maka dia membutuhkan untuk isti'nafihi, memulainya. Min jadidin, dari baru. Memulainya dari baru. Butuh wudu lagi, memulainya dari baru. Memulai baru lagi. Itu terjemahnya enak ya. Memulai baru lagi. Dia membutuhkan memulai baru lagi. Inda iradatihi, ketika dia menginginkan. Arada yuridu, irada, menginginkan ya. Uridu an adhaba, aku menginginkan. Inda iradatihi, ketika dia menginginkan. Muzawalata, melakukan kegiatan amalin ya, muzawalata amalin. Ketika dia menginginkan muzawalata, melakukan kegiatan amalan. Minal a'mali, dari amalan-amalan. Allati yushra'u lahal wudu'u, yang disyariatkan baginya untuk berwudu. Dari terjemahin semua, karena modelnya dibaca dulu pelan-pelan, diterjemahkan dulu pelan-pelan. Sudah antum terjemahkan, baru nanti ana ulangin lagi penjelasan lagi lebih jelas secara global.
Fayahtaju ila istinafihi, maka dia membutuhkan untuk memulai wudunya dari baru, inda iradatihi, ketika dia menginginkan muzawalata amalin, untuk melakukan kegiatan amalan dari amalan-amalan yang disyariatkan baginya untuk berwudu. Ya, karena wudunya sudah batal, sudah rusak oleh pembatal tersebut, maka dia butuh wudu lagi dari baru. Ketika dia ingin melakukan kegiatan amalan, ibadah dari ibadah-ibadah yang diharuskan untuk berwudu. Karena kalau dia masih saja melakukan ibadah padahal wudunya sudah rusak, sudah batal, tidak sah ibadah tersebut. La tasih. Wa hadhil mufsidatu tusamma nawaqidha wa tusamma mubtilatin wal ma'na wahidun. Alhamdulillah. Wa hadhil mufsidatu, dan perusak-perusak ini, tusamma nawaqidha, dinamakan pembatal-pembatal. Wa tusamma mubtilatin, dan dinamakan pembatal-pembatal. Jadi perusak wudu ini ada ungkapan yang lainnya, dan dia dinamakan sebagai nawaqid, juga terkadang dinamakan dengan mubtilat. Ya, wal ma'na wahidun, maknanya sama. Jadi kalau ulama mengatakan mubtilatul wudu, nawaqidul wudu, mufsidatul wudu, sama itu. Maksudnya adalah pembatal wudu. Kemudian lihat, perhatikan. Wa hadhil mufsidatu awin nawaqidu awil mubtilatu umurun ayyanaha syari'u wa hiya ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu'i amma huwal matlubu minhu. Perhatikan dikit lagi, fokus. Wa hadhil mufsidatu, dan perusak-perusak ini, awin nawaqidu awil mubtilatu, atau pembatal-pembatal ini, perusak wudu, pembatal wudu, umurun ayyanaha syari'u, dia adalah perkara-perkara yang telah ditentukan oleh syariat, telah dijelaskan oleh syariat. Tapi ayyanaha itu artinya menentukan. Dia adalah perkara-perkara yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi sudah dijelaskan semua. Oh, ini dia pembatal wudu, jauhi. Oh, ini dia perusak wudu, jauhi. Kalau misalnya ingin melakukan ibadah yang diharuskan wudu, kalau sudah dilakukan pembatal tersebut, maka wudu lagi. Jadi dia adalah perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh syariat. Wahiyya ilalun, dan dia adalah sebab-sebab tu'athiru, yang mempengaruhi, fi ikhrajil wudu'i, pada keluarnya wudu, amma huwal matlubu, dari apa yang dituntut darinya, dari apa yang dia dituntut darinya. Jadi pembatal wudu dia adalah sebab-sebab tu'athiru, yang mempengaruhi keluarnya wudu daripada fungsinya. Itu mudahnya. Huwal matlubu apa? Daripada fungsinya. Dicatat. Dia adalah sebab yang mempengaruhi keluarnya wudu daripada fungsinya. Kemudian lihat, perhatikan dikit lagi, satu paragraf lagi. Adapun penyebutan secara rincinya insyaallah pertemuan yang akan datang. Wahia imma ahdatsun tanqudul wudu'a bi nafsiha. Fokus, semangat. Kal bauli wal ghaiti wasairil khariji minas sabilaini. Wahia, dan dia yaitu pembatal-pembatal wudu, ada dua jenisnya. Perusak-perusak wudu ada dua jenisnya. Yang pertama, imma ahdatsun, ada kalanya berupa hadas, tanqudul wudu'a bi nafsiha, membatalkan wudu dengan sendirinya. Ini jenis yang pertama. Dia adalah berupa hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Jadi hadas itu yang membatalkan wudu. Seperti apa? Kal bauli, kencing. Dia hadas yang membatalkan wudu.
Hadas itu sendiri yang membatalkannya. Wal ghaiti, dan buang air besar. Wasairil khariji minas sabilaini, dan yang keluar. Wasairil khariji, semua yang keluar. Minas sabilaini, dari dua jalan, yaitu depan dan belakang. Tahu maksud Anda ya? Jalan depan dan jalan belakang. Apa saja yang keluar dari jalan depan nanti dijelaskan. Apa saja yang keluar dari jalan belakang nanti juga dijelaskan. Jadi jenis pembatal wudu yang pertama adalah dia berupa hadas-hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya, seperti kencing, buang air besar, dan apa saja yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, perhatikan, habis ini kita tutup. Fokus, semangat. Bismillah. Wa imma asbabun lil ahdathi. Dan ada kalanya dia adalah asbabun, berupa sebab-sebab yang memicu lil ahdathi, terjadinya hadas. Ini jenis pembatal wudu yang kedua. Dia adalah sebab yang memicu terjadinya hadas. Tadi yang pertama apa? Hadas itu sendiri yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Yang kedua adalah sebab-sebab yang memicu terjadinya hadas, dan sebab ini batal, membuat wudu seseorang batal. Bihaitsu idza waqa'at, sehingga apabila terjadi sebab-sebab tersebut, takunu madhinnatan lihusulil ahdathi, sehingga apabila terjadi sebab-sebab tersebut, takunu madhinnatan, maka dia menjadi sangkaan lihusulil ahdath, pada terjadinya hadas. Kalau terjadi sebab itu, maka terjadilah sangkaan, dugaan untuk terjadinya hadas. Seperti apa sebab-sebab yang memicu terjadinya hadas dan itu membatalkan wudu? Kazawalil aqli, seperti hilangnya akal. Orang gila. Au tautiyatihi bin naumi, atau tertutupnya kembali kemana? Akal. Atau tertutupnya akal bin naumi, dengan tidur. Wal igma'i, dan pingsan. Wal jununi, dan kegilaan. Lihat, perhatikan ini. Hilangnya akal, tertutupnya akal, tidur, pingsan, gila. Ini adalah sebab-sebab yang memicu terjadinya hadas. Karena kalau orang tidur, dia kentut, gak sadar. Orang pingsan, dia kencing, dia buang air besar, gak sadar. Sehingga menjadi tempat sangkaan terjadinya hadas. Oleh karena itu, dia adalah pembatal wudu. Fa inna zailal aqli la yuhissu bima yahsulu minhu. Fa uqimatil madhinnatu maqamal hadathi. Perhatikan ini, fokus. Sampai situ titik, kita tutup insyaallah. Fa inna zailal aqli, karena sesungguhnya hilangnya akal. Ya kayak tadi, tidur. Makanya ini kalau yang tidur dia sholat Jumat, mendengarkan khutbah, tidur sampai nyenyak, atau pingsan, atau gila, hilangnya akal. La yuhissu, dia tidak merasakan bima yahsulu minhu, dengan apa yang terjadi darinya. Nggak sadar dia kalau misalnya kentut, nggak sadar dia kalau misalnya berak, kalau misalnya dia ini itu, nggak sadar dengan apa yang terjadi darinya. Oleh karena itu apa? Fa uqimatil madhinnatu maqamal hadathi, maka kemungkinan terjadinya hadas dianggap sebagai hadas. Itu terjemahan bebas, dicatat. Maka kemungkinan terjadinya hadas dianggap sebagai hadas. Catat ya. Itu terjemahan bebasnya. Orang tidur, kemungkinan nggak terjadinya hadas. Kemungkinan dia kentut, mungkin ya? Mungkin. Dan itu dianggap sebagai hadas.
Orang yang pingsan, mungkin gak dia kentut, buang air kecil, buang air besar? Mungkin, dan dia dianggap sebagai hadas. Orang yang gila, mungkin gak dia ini, itu, gak sadar, dan itu dia dianggap sebagai hadas. Jadi, maka kemungkinan terjadinya hadas dianggap sebagai hadas. Fauqimatil madhinnatu maqamal hadathi. Maka ditegakkan, lihat ini letterleknya. Maka ditegakkan madhinnatu, suatu sangkaan, maqamal hadathi, pada kedudukan hadas. Ditegakkan suatu sangkaan pada kedudukan hadas. Mudahnya, kemungkinan terjadinya hadas dianggap sebagai hadas. Alhamdulillah. Nanti insya Allah akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang secara rinci apa saja pembatal-pembatal wudhu. Secara global nanti disebutkan ada 3 pembatal wudhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.